Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulaikan hari yang baru ini, baiklah kita bersama-sama berdoa dan mengawali semuanya bersama Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat tiduran kami, dan pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun untuk boleh melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami pada hari ini lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus di dalam Roma yang ke-8 dan 6, dan tema renungan pada pagi hari ini adalah keinginan roh. Roma 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Rasul Paulus menggolongkan manusia menjadi dua golongan. Yang pertama adalah manusia yang dikuasai oleh tabiat dosa, dan yang kedua adalah manusia yang dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Ketika Yesus belum hadir di dalam hidup kita, dipastikan bahwa kita ada di dalam golongan yang pertama yang akan menerima kematian yang kekal, dan kita akan masuk ke dalam maut. Dan ketika kita percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kita, kita sudah dikendalikan sepenuhnya hidup ini oleh Roh Tuhan, dan kematian kekal sudah tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kita akan peroleh adalah kehidupan kekal, damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Tuhan. Di dalam Roma yang ke-8 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini adalah suatu kepastian yang firman Tuhan katakan, bahwa ketika kita ada di dalam daging, sudah dipastikan kita akan menerima kematian, karena maut akan berujung kepada kematian. Tetapi ketika kita menerima dan hidup di dalam Roh Tuhan, maka yang akan kita peroleh adalah kehidupan yang kekal. Hal yang pertama yang akan kita lihat pada pagi hari ini adalah keinginan daging. Hidup dalam daging itu lebih mudah untuk dilakukan, lebih menyenangkan, lebih mengenakan, lebih bebas. Tetapi tabiat dosa, tabiat daging yang sudah ada di dalam diri setiap manusia, itu akan menyebabkan orang susah, sukar, dan sulit untuk menuruti hidup menurut Roh Allah. Sangat sukar. Tetapi di dalam Roma 8 ayat ke-13 tadi dikatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi harus ada usaha dari dalam diri kita sendiri untuk kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, dan kita tidak beralasan, saya hanya manusia biasa, saya masih banyak kelemahan. Tetapi di firman Tuhan ini katakan oleh roh, dan biarlah Roh Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita mematikan hal-hal kedagingan, perbuatan-perbuatan daging, tabiat-tabiat daging yang selalu melekat di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat yang kelima, hidup dalam daging berarti apa yang kita pikirkan adalah hal-hal yang dari daging. Kekayaankah, kekuasaankah, materikah, itu yang selalu ada di dalam pola pikir
orang-orang yang hidup dalam daging. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-21, keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sihir, perseteruan, perselisihan, dan iri hati, dan seterusnya. Semuanya itu adalah keinginan daging yang dipastikan berujung kepada suatu kematian kekal, berujung kepada maut. Roma 8 ayat yang ke-7 juga mengatakan bahwa keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk dengan hukum Allah. Ketika kita berseteru dengan Allah, kita memposisikan diri kita menjadi musuhnya Allah, dan kita tidak akan mampu bisa berjalan tanpa Tuhan yang ada selalu bersama dengan kita. Ketika kita memposisikan sebagai musuh Allah, maka kita akan binasa. Hal yang kedua adalah keinginan roh. Dalam Roma 8 ayat yang ke-5, bahwa manusia yang hidup dalam roh pasti memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu adalah buah roh. Dan ini adalah menjadi karakter Kristus, yang seharusnya inilah yang selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan jika kita hidup oleh roh, baiklah kita ini juga hidup selalu dipimpin oleh roh. Perbuatan kita, keinginan kita, pemikiran kita, setiap langkah kita, biarlah kita dipimpin oleh roh. Karena orang-orang yang dipimpin oleh roh, hidup dalam roh, adalah hidup dalam damai dan sejahtera. Itu yang terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Dan di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 sampai dan 15, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita memiliki predikat sebagai anak Allah, dan kita yang menjadi anak Allah selalu dipimpin oleh roh Allah. Dan kepada kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Adalah suatu kepastian bahwa ketika kita ada di dalam kedagingan, yang kita terima adalah kematian kekal. Dan ketika kita hidup dikuasai sepenuhnya oleh roh Allah, maka yang menjadi bagian kita adalah kehidupan kekal. Ketika kita memutuskan untuk hidup menuruti keinginan roh, tidak serta-merta kita bisa seperti membalikan tangan. Itu adalah suatu proses. Tidak semudah itu. Ketika kita biasa hidup dalam daging, lalu mau dipimpin oleh roh Tuhan. Tetapi bersama roh Tuhan, kita akan mampu untuk membuang semua perbuatan-perbuatan kedagingan kita. Jika kita mengandalkan kemampuan kita, kita tidak akan mampu untuk membuang sifat-sifat kedagingan kita. Dan satu hal lagi, bahwa di dalam proses tersebut tidak semudah yang kita pikirkan. Akan ada perlawanan, baik dalam diri kita, baik dari luar. Kita yang sudah terbiasa hidup dalam tabiat daging akan sukar. Puji Tuhan, biarlah kita dimampukan Tuhan untuk kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kegiatan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah roh Tuhan saja yang senantiasa selalu menyertai kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk hidup di dalam roh, dan kami boleh berjalan di dalam kekudusan pada hari ini lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa sembahyang kami ini. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya, puji Tuhan, amin.